Halo teman-teman, kembali lagi di channel Yuk Bisa Guys. Ini kita akan belajar manajemen ya. Buat yang belum kenal saya, yang baru pertama kali nonton video ini di channel ini, ya perkenalkan saya adalah seorang mahasiswa jurusan matematika. Saat ini sedang jalani semester ke-6. Oke, jadi mohon maaf jika ada salah kata, itu sedikit background dari saya. Dan kita akan belajar manajemen, ini part yang pertama ya. Itu the exceptional manager ya, manajer yang luar biasa gitu. Nah, di sini kita ada daftar isi ya. Sini ada pertama the exceptional manager introduction, terus ada manajemen teori, global management, environment of management, terus ada the manager changing work environment and ethical responsibilities ya, environment of management, planning and strategic management, planning. Terus ada individual and group decision making, planning juga, ada organizational culture, structure and design, organizing, ada human resource management, organizing, ada organizational change and innovation, organizing, ada managing individual differences and behavior, leading, ada motivating employees, leading, ada group and teams, leading, ada power, influence and leadership, leading. Ada interpersonal and organizational communication, leading, dan ada control system and quality management, controlling. Yang pertama kita akan belajar exceptional manager dulu. Nah, ini ada management, what it is, what its benefits are. Management, what it is, what its benefits are. Pengantar ya, ada kunci pertumbuhan karir dari Mary Barra, CEO perempuan pertama di industri otomotif, dan dari Jeff Bezos, founder Amazon.com, adalah kemampuan mengambil resiko ya. Manajemen didefinisikan sebagai pengejaran tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Organisasi atau orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu menghargai manajer karena efek pengganda. Manajer yang baik memiliki pengaruh terhadap organisasi jauh melebihi hasil yang dapat dicapai oleh satu orang yang bertindak sendiri. Para manajer dibayar dengan baik dengan Chief Executive Officer, CEO, dan Presiden perusahaan kecil dan menengah mendapatkan gaji yang baik dan banyak tunjangan. Jadi itu adalah gambarannya. Manajemen adalah seni menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Secara formal, manajemen didefinisikan sebagai pengejaran tujuan organisasi secara efisien dan efektif dengan mengintegrasikan pekerjaan orang-orang melalui perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengendalikan ya. Ini planning, organizing, leading, dan controlling sumber daya organisasi. Sini ada efisiensi. Tadi mengejar tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Efisiensi ini artinya adalah sarana ya. Efisiensi adalah cara untuk mencapai tujuan organisasi. Menjadi efisien berarti menggunakan sumber daya, orang, uang, bahan baku, dan sejenisnya untuk secara bijaksana ya, dan hemat biaya. Sedangkan efektivitas adalah tujuan ya. Efektivitas berkaitan dengan tujuan organisasi sasaran. Menjadi efektif berarti mencapai hasil, membuat keputusan yang tepat, dan berhasil melaksanakannya sehingga mencapai tujuan organisasi. Manajer yang baik akan berusaha mencapai kedua kualitas tersebut, efisien dan efektif. Mengapa organisasi menghargai manajer? Itu the multiplier effect ya. Ada efek pengali, adalah konsep yang menyatakan bahwa pengaruh seorang manajer atau pemimpin terhadap organisasi atau tim mereka melebihi apa yang dapat dicapai oleh satu orang saja bekerja sendiri. Gitu. Kemudian ada financial rewards of being an exceptional manager. Menjadi seorang manajer dapat memberikan hadiah finansial cukup besar. The rewards of studying management ya, itu memiliki pemahaman orang dalam tentang bagaimana menangani organisasi dari luar. Jadi jika kita berhadapan dengan organisasi ya, berarti kita ada di luar organisasi itu. Kita tahu ada pemahaman orang dalam.
Kemudian mengerti bagaimana berhubungan dengan atasan Anda, berinteraksi dengan rekan kerja dengan lebih baik. Ya, mengapa kita bisa mengerti? Karena kita mempelajari cara-cara menjadi manajer gitu ya. Jadi kita akan tahu bagaimana reaksi mereka gitu sebagai seorang manajer. Berinteraksi dengan rekan kerja dengan lebih baik, mampu mengelola diri sendiri dan karir Anda. Membangun keterampilan Anda di bidang-bidang seperti manajemen diri, mendengarkan, menangani perubahan, mengelola stres, menghindari pemikiran kelompok ya, grouping, dan mengatasi politik organisasi. Jadi ini belajar manajemen ini bagus untuk keterampilan kita, skill kita di bidang-bidang tadi ya, manajemen diri, mendengarkan, menangani perubahan, mengelola stres, menghindari pemikiran kelompok, mengatasi politik organisasi. Terus the rewards of practicing management, Anda dan karyawan Anda dapat merasakan pencapaian atau satisfaction ya. Dari setelah kita mencapai sesuatu ya, bukan hanya secara pribadi, melainkan secara bersama-sama. Dapat mengembangkan kemampuan Anda dan memperbesar jangkauan Anda. Setiap promosi ke atas hierarki organisasi akan mengembangkan kemampuan Anda. Dapat membuat katalog produk atau layanan yang sukses. Portofolio kita, terus dapat menjadi mentor dan membantu orang lain ya. Jadi ada banyak manfaatnya. Kemudian ada what managers do, the four principal functions. Ada planning, organizing, leading, dan controlling. Manajemen punya 4 fungsi: planning, organizing, leading, dan controlling. Meskipun proses manajemen itu administrasi pada organisasi non-profit ya. Jadi administrasi dan manajemen mirip gitu ya. Bervariasi, proses manajemen bervariasi. Tapi 4 fungsi ini menggambarkan prinsip esensial. Itu planning didefinisikan sebagai penetapan tujuan dan penentuan bagaimana mencapainya. Mencapai tujuan gitu ya. Organizing itu didefinisikan sebagai pengaturan tugas orang-orang dan sumber daya lainnya untuk menyelesaikan pekerjaan. Leading ini didefinisikan sebagai memotivasi, mengarahkan, dan memengaruhi orang-orang untuk bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi. Controlling didefinisikan sebagai pemantauan kinerja, membandingkannya dengan tujuan, dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Jadi planning, you set goals and decide how to achieve them. Menentukan tujuan ya, dan menentukan bagaimana cara mencapainya. Kemudian organizing, kita mengatur tugas-tugas ya, pekerjaan orang dan sumber daya lainnya untuk menyelesaikan pekerjaan. Kemudian leading, kita memotivasi, mengarahkan, dan juga mempengaruhi orang-orang untuk bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi. Controlling, kita memantau performa, membandingkannya dengan tujuan, dan mengambil tindakan korektif yang dibutuhkan. Sini ada pyramid power, levels and areas of management. Big picture-nya, dalam sebuah organisasi terdapat 4 tingkatan manajer: manajer puncak, ada menengah, dan lini pertama, serta pemimpin tim. Manajer juga dapat menjadi manajer umum atau mungkin manajer fungsional yang bertanggung jawab atas satu kegiatan organisasi seperti ini untuk fungsional, penelitian dan pengembangan, research and development ya, pemasaran, keuangan, produksi, atau sumber daya manusia. Manajer dapat bekerja untuk organisasi nirlaba atau untuk laba ya, atau organisasi yang saling menguntungkan atau mutual benefits ya. Menurut Peter Drucker, karyawan khususnya yang disebut sebagai pekerja keilmuan yang memiliki kemampuan teknis yang besar dapat dibandingkan dengan musisi konser. Manajer mereka dapat dilihat sebagai konduktor.
Ini untuk teori Peter Drucker ya. Kemudian ada tradisional management pyramid levels and areas, manajer puncak. Ini menentukan arah keseluruhan. Ya, ini gambarnya di sini bisa kita lihat. Top managers. Manajer puncak membuat keputusan jangka panjang tentang arah organisasi secara keseluruhan dan menetapkan tujuan kebijakan dan strategi untuk itu. Kemudian ada manajer menengah, middle manager menerapkan kebijakan dan rencana. Manajer menengah menerapkan kebijakan dan rencana, manajer puncak di atas mereka mengawasi serta mengkoordinasikan kegiatan manajer lini pertama di bawah mereka. Manajer lini pertama mengarahkan tugas harian, mengikuti rencana manajer menengah dan manajer puncak. Manajer lini pertama membuat keputusan operasi jangka pendek, mengarahkan tugas hari-hari, personal non manajerial. Kemudian karena non manajerial bekerja sendiri dalam mengerjakan tugas atau dengan orang lain dalam berbagai tim. Ada areas of management, functional manager bertanggung jawab hanya pada satu aktivitas organisasi. Sedangkan general manager bertanggung jawab pada beberapa aktivitas pengorganisasian. Manager for three types of organization, the for profit organization, the for making money, non-profit organization for offering service, mutual benefit organization for aiding members, yang membantu members. Kemudian peran-peran yang harus dimiliki ya oleh manajer ya secara baik. Manajer cenderung bekerja berjam-jam dengan kecepatan yang tinggi. Pekerjaan mereka dicirikan oleh fragmentasi, singkat, dan beragam. Dan mereka lebih mengandalkan komunikasi verbal daripada komunikasi tertulis. Menurut pakar manajemen Henry Mintzberg, manajemen memainkan 3 peran, yaitu interpersonal, informasi, dan pengambilan keputusan. Peran interpersonal meliputi kegiatan sebagai figur pemimpin dan penghubung. Peran informasional adalah pemantau, penyebar informasi, dan juru bicara. Peran pengambilan keputusan wirausahawan, penanganan gangguan, dan pengalokasi sumber daya dan negosiator ya. Ada the manager's roles, the Mintzberg's useful findings. Ini teori dari Henry Mintzberg. Itu seorang manajer lebih mengandalkan komunikasi lisan daripada komunikasi tertulis. Kemudian seorang manajer bekerja berjam-jam dengan kecepatan tinggi. Kemudian pekerjaan manajer dicirikan oleh fragmentasi, singkat, dan bervariasi. Artinya terpotong-potong ya, kadang ada rapat 5 menit, lalu ada rapat lagi 5 menit, seperti itu. Atau membalas pesan 5 menit, ya, artinya fragmentasi, singkat, dan bervariasi. Ini ada 3 types of managerial roles. Ini ada interpersonal roles, ada figurehead, leader, and liaison. Manager berinteraksi dengan orang-orang di dalam dan di luar unit kerja mereka. Informational roles, monitor, disseminator, dan spokesperson. Manager menangani informasi, yaitu menerima dan mengkomunikasikan informasi dengan orang lain di dalam dan di luar organisasi. Ada decisional roles, entrepreneur, disturbance handler, resource allocator, dan negotiator. Manajer menggunakan informasi untuk mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah atau memanfaatkan peluang. Kemudian sini ada 3 types of managerial roles ya. Yang tadi pertama ada interpersonal, ini ada figurehead role. Dalam peran ini ya kamu memperlihatkan pada pengunjung ya seluruh perusahaan kamu menghadiri ulang tahun pekerja, terus menghadiri panduan etik
mempresentasikan ya, bukan hadir, mempresentasikan panduan etik ke bawahan kamu. Dengan kata lain, kamu memperagakan ya, menampilkan secara simbolik tugas simbolik ya, kamu menampilkan tugas simbolik yang merepresentasikan organisasi kamu. Kemudian ada leadership role. Dalam peran kepemimpinan ini kamu bertanggung jawab terhadap aksi kamu terhadap bawahan kamu, karena kesuksesan dan kegagalan mereka itu terpancar ya melalui kita, digambarkan melalui kita, terefleksikan pada kita. Kepemimpinan kamu diekspresikan dari putusan kamu tentang pelatihan, motivasi, dan mendisiplinkan orang lain. Kemudian di liaison role, in your liaison role, kamu harus bertingkah ya, berperan seperti politisi, bekerja dengan orang-orang di luar unit kerja kamu dan di luar organisasi untuk mengembangkan aliansi yang akan membantu kamu mencapai tujuan organisasi. Jadi mengembangkan aliansi. Kemudian ada informational monitor role sebagai monitor ya. Kamu harus secara konstan perhatian pada informasi yang berguna. Apakah diambil dari cerita koran mengenai kompetisi atau diambil dari cuplikan ya, obrolan dengan bawahan yang kamu temui di lorong itu. Disseminator role, workers ya, pekerja mengeluh mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Itu kemungkinan terjadi supervisornya atau pemimpinnya gagal memainkan peran sebagai disseminator. Manager harus secara konstan menyebarkan informasi penting pada pekerja melalui email atau dan rapat ya, pertemuan. Spokesperson role, kamu diharapkan tentu saja menjadi seorang diplomat ya, untuk memberikan wajah terbaik dari aktivitas unit kerja kamu atau organisasi kamu kepada orang di luarnya. Ya, ini adalah peran informasional dari juru bicara. Decisional entrepreneur role ya, seorang manajer yang baik diharapkan bisa menjadi wirausaha, mulai dan berani berubah dan berinovasi. Disturbance handler role ya, penangan masalah gitu ya, menangani masalah ya, dari cacat produk sampai krisis mata uang internasional. Ini masalah yang tidak terlihat gitu ya, membutuhkan kemampuan penanganan masalah atau menangani masalah. Resource allocator role, karena kamu tidak akan pernah punya cukup waktu, uang, dan sebagainya, kamu harus mengalokasikan sumber daya kamu, menentukan prioritas tentang penggunaan sumber daya. Terus ada negotiator role, untuk menjadi manajer yang terus-menerus bernegosiasi, bekerja dengan orang di dalam dan di luar organisasi untuk mencapai tujuan. Ya, jadi untuk jadi seorang manajer adalah menjadi seorang negosiator secara terus-menerus.
The skills exceptional managers need. Manajer yang baik perlu mengembangkan 3 keterampilan utama. Yang pertama adalah teknis, kemampuan untuk melakukan pekerjaan tertentu. Yang kedua adalah konseptual, kemampuan untuk berpikir analitis. Yang ketiga adalah manusia, kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Keterampilan teknis, kemampuan untuk melakukan pekerjaan spesifik. Keterampilan teknis terdiri dari pengetahuan khusus pekerjaan yang dibutuhkan untuk bekerja dengan baik di bidang khusus. Keterampilan konseptual itu kemampuan untuk berpikir analitis. Keterampilan konseptual terdiri dari kemampuan untuk berpikir secara analitis, memvisualisasikan sebuah organisasi secara keseluruhan, dan memahami bagaimana bagian-bagiannya bekerja sama. Keterampilan manusia ini keterampilan lunak ya, soft skill. Kemampuan untuk berinteraksi dengan baik dengan orang lain. Keterampilan manusia terdiri dari kemampuan untuk bekerjasama dengan baik dengan orang lain untuk menyelesaikan sesuatu, terutama dengan orang-orang dalam tim yang merupakan bagian penting dari organisasi saat ini. Sifat-sifat yang paling dihargai pada manajer adalah kemampuan untuk memotivasi dan melibatkan orang lain ya, engage dengan orang lain. Kemampuan untuk berkomunikasi, pengalaman kerja di luar Amerika Serikat di luar negeri maksudnya. Terus tingkat energi yang tinggi untuk memenuhi tuntutan perjalanan global dan dunia 24/7. Jadi harus energinya tinggi. Itulah sifat-sifat yang paling dihargai pada manajer. 7 challenges to being an exceptional manager. 7 tantangan yang dihadapi setiap manajer. Anda perlu mengelola untuk mendapatkan keunggulan kompetitif untuk tetap berada di depan para pesaing. Anda perlu mengelola dampak globalisasi dan teknologi informasi. Anda perlu mengelola keragaman ras, etnis, gender, dan sebagainya karena masa depan tidak akan sama dengan masa lalu. Anda harus selalu menjaga standar etika. Anda perlu mengelola keberlanjutan untuk mempraktikkan kebijakan lingkungan yang baik. Terakhir, Anda perlu mengelola untuk mencapai kebahagiaan dan tujuan hidup Anda sendiri. Tantangan yang pertama, mengelola untuk keunggulan kompetitif tetap di depan pesaing. Keunggulan kompetitif adalah kemampuan sebuah organisasi untuk memproduksi barang atau jasa secara lebih efektif daripada yang dilakukan oleh para pesaing sehingga mengungguli mereka. Ini berarti sebuah organisasi harus tetap unggul dalam 4 bidang. Tanggap terhadap pelanggan, inovasi, kualitas, dan efisiensi. Tantangan kedua, mengelola teknologi informasi menghadapi new normal, manajemen elektronik yang luas, komunikasi elektronik setiap saat, data yang semakin banyak, tantangan dalam pengambilan keputusan, munculnya kecerdasan buatan, lebih banyak otomatisasi di dunia kerja, perubahan organisasi, pergeseran struktur pekerjaan, tujuan, dan manajemen pengetahuan dan komputasi kolaboratif. Kemudian ada tantangan ketiga, mengelola keberagaman. Masa depan tidak akan menyerupai masa lalu, memaksimalkan kontribusi karyawan yang beragam dalam hal jenis kelamin, usia, ras, dan etnis. Tantangan keempat, mengelola untuk globalisasi semesta manajemen yang berkembang. Mengelola untuk globalisasi akan menjadi tantangan yang kompleks dan berkelanjutan. Tantangan kelima itu mengelola standar etika. Perilaku etis bukan sekedar basa-basi. Perilaku etis merupakan prinsip penting yang harus diikuti di setiap industri dan bahkan lebih penting lagi ketika Anda berada dalam posisi berkuasa. Tantangan keenam, mengelola untuk keberlanjutan bisnis hijau. Keberlanjutan didefinisikan sebagai pembangunan ekonomi yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Tantangan ketujuh, mengelola untuk kebahagiaan dan kebermaknaan. Jadi seorang manajer dapat menjadi salah satu jalan terbaik menuju kehidupan yang bermakna, terutama jika bekerja dalam budaya organisasi yang mendukung atau menarik. Kebermaknaan adalah perasaan memiliki dan melayani sesuatu yang Anda yakini lebih besar dari diri sendiri. Kemudian ada link between entrepreneurship and management. Kewirausahaan sebuah atribut penting dalam bisnis, berarti mengambil resiko untuk menciptakan perusahaan baru. Hal ini diekspresikan
melalui dua jenis inovator, yaitu entrepreneur dan intrapreneur. Startup didefinisikan sebagai perusahaan yang baru didirikan yang dirancang untuk tumbuh dengan cepat. Definisi kewirausahaan mengambil resiko dalam mengejar peluang. Kewirausahaan adalah proses mengambil resiko untuk mencoba menciptakan perusahaan baru. Ada dua jenis kewirausahaan. Entrepreneur itu seorang yang melihat peluang baru untuk sebuah produk atau layanan dan meluncurkan bisnis untuk mencoba mewujudkannya. Intrapreneur seorang yang bisa bekerja dalam organisasi yang sudah ada, yang melihat peluang untuk suatu produk atau jasa dan memobilisasi sumber daya organisasi untuk mencoba mewujudkannya. Apa perbedaan entrepreneur dan manajer? Jadi seorang pengusaha adalah apa yang diperlukan untuk memulai bisnis. Jadi manajer adalah apa yang diperlukan untuk mengembangkan dan mempertahankan bisnis. Pengusaha tampaknya memiliki karakteristik psikologis yang berbeda dengan manajer sebagai berikut. Karakteristik keduanya kebutuhan yang tinggi untuk berprestasi. Juga karakteristik dari keduanya kepercayaan pada takdir kendali pribadi. Karakteristik keduanya, tapi terutama pengusaha, itu tingkat energi yang tinggi dan orientasi pada tindakan. Karakteristik keduanya, tapi terutama wirausahawan, toleransi yang tinggi terhadap ambiguitas. Lebih banyak karakteristik wirausahawan daripada manajer, kepercayaan diri, dan toleransi terhadap resiko. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat ya. Untuk bagian pertama, untuk bagian berikutnya akan ada di video berikutnya. Sekian dan terima kasih.